restoran bertemu Wenko. Mengenai keluarga Ki, aku sudah menghubungi mereka. Kita bisa menandatangani kontrak besok. Apakah kamu sudah lega sekarang? Kak, terima kasih banyak. Kau satu-satunya yang memperlakukanku dengan baik. Dokter Ki, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain bahkan di sini. Sungguh kebetulan. Ini benar-benar kebetulan sekali. Baiklah karena kita sangat ditakdirkan. Mengapa kita tidak makan bersama? Senang rasanya memiliki lebih banyak orang. Pria, Seseorang dengan status ketua Su mungkin perlu kamar pribadi kan? Suli, mari kita makan bersama. Bagaimana menurutmu? Saya tidak masalah dengan itu. Apapun, baik-baik saja. Suli bilang dia tidak masalah. Tuan Muda Ki, kau tidak akan menolakkan. Aku ingat kau sepertinya tidak suka makan dengan orang asing. Benar. Aku juga tidak keberatan. Tidak ada keberatan. Kak, apa sebenarnya yang kau inginkan? Hei Dokter Ki, wanita cantik ini di sebelahmu adalah. Dia terlihat cukup akrab dengan Anda. Tidakkah Anda akan memperkenalkan kami? Ini adalah Dia adalah Nona Ruan, bintang yang sedang naik daun di Hai Cheng. Sangat luar biasa. Ketua Su, Anda terlalu memuji saya dibandingkan dengan Anda. Saya masih perlu bekerja jauh lebih keras. Hei Dokter Ki, apakah Ketua Ruan pacar Anda? Pantas saja sebelumnya kau tak mengizinkanku mengenalkan siapapun padamu. Tuan Bai. Apa hubungan kami? Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda apakah kita dekat. Saya minta maaf Tuan Ki. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir kita adalah teman. Itulah sebabnya. Maaf, saya tidak berteman dengan orang yang saya tidak suka. Jadi Tuan Bai bukan. Dan Nona Su bahkan lebih tidak. Tuan Ki, Yun Fan hanya berbicara santai. Tidak ada niat jahat. Ketua Su, saya ingat Anda bercerai, kan? Sejak kapan Nona Ruan menjadi begitu suka bergosip? Ketua Su, jangan marah. Saya hanya seperti pria di sebelah Anda. Hanya bertanya santai. Tidak ada niat buruk. Kita harus pergi sekarang. Bagaimanapun juga Ketua Su dan Tuan Bai menikmati makan malam romantis berdua dengan Lilin. Tidak pantas bagi orang lain untuk mengganggu Anda. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Dia dan Ruan Yue seharusnya tidak berada dalam hubungan romantis. Kie ini, sebenarnya apa yang dia inginkan? Pria Kie ini pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Ketua Su, Anda sebelumnya meminta saya untuk menemukan mantan suami Anda dan memberinya villa di tepi sungai. Tapi apa? Apakah dia masih belum puas? bukan karena dia tidak puas. Hanya saja, saya sama sekali tidak dapat menemukan jejak keberadaan mantan suami Anda. So Wenji, saya belakangan ini menjadi cukup tidak puas dengan kinerja pekerjaanmu. Kamu bahkan tidak bisa menemukan pria yang berasal dari pedesaan. Benarkah? Saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya. Mohon hukum saya Ketua Su. Terus selidiki. Kamu harus menemukannya untukku. Saya menolak untuk mempercayainya. Seorang pria dari pedesaan mungkin bisa menghilang begitu saja. Ya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum pergi? Ketua Su, ada gala amal besok malam. Apakah Anda akan menghadirinya? Sebuah gala amal. Lama tidak bertemu. Saya harap kita bisa segera bekerja sama. Aku juga. Siapa itu? Sepertinya itu Suli dari Gopsu. Pria di sampingnya pasti tunangannya. Aku tidak menyangka mereka muncul di sini hari ini. Perusahaan media Wadu, sungguh prestis yang luar biasa. Bahkan Suli diundang. Siapa pria ini? Apakah dia pacar Suli? Halo Ketua Su. Saya Gao Sheng dari Media Huadu. Gao Sheng, manajer senior di Media Huadu. Kedatangan Anda benar-benar menerangi seluruh tempat. Ketua Gao, Anda terlalu baik. Dan ini adalah... Dia adalah adik laki-laki saya. Perjamuan kita akan segera dimulai. Aku khusus memesan tempat duduk untukmu di barisan depan, supaya dia mudah melihat pameran di atas panggung dari bawah. Itu Run Yue. The film was translated and narrated by M. Media.
Ruan Yun itu adalah wanita legendaris yang hanya dalam beberapa tahun naik ke daftar Forbes miliarder wanita nomor 1 Ruan Yun. Itu dia. Pria yang menemaninya terlihat sangat asing. Siapa dia? Apakah dia idola muda yang baru muncul? Dia sangat tampan. Saya benar-benar tidak menyangka, tokoh-tokoh terkemuka yang biasanya tidak bisa kita temui. Semuanya akan ada di sini hari ini. Ketua Ruan, selamat datang. Sekarang aku akan mengantar semua orang ke tempat duduk. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Ketua Ruan, apakah Anda mengenal Ketua Su? Tentu saja aku tahu. Seluruh Hai Cheng. Siapa yang tidak tahu? Xu Li yang terkenal. Ketua Su. Sama-sama. Nama Ketua Ruan. Saya juga sudah lama mendengarnya. Hei, ada yang tidak beres. Mengapa rasanya udara penuh dengan bubuk mesiu dan juga aroma kecemburuan? Terjebak di antara dua wanita kuat ini, saya merasa sangat tercekik. Jika mereka tidak berbicara, saya juga tidak berani berbicara. Tuhan tolong saya. Kak, lelang amal akan segera dimulai. Anda duduk dulu. Dermawan. Ya, semua orang silakan cepat duduk di tempat Anda. Ayo kalian yang lain, cepat dan ambil tempat duduk Anda. Lelang kita akan segera dimulai. Bahkan tak tahu barang lelangnya. Barang lelang itu akan dikeluarkan untuk dilelang. Jangan khawatir, porselen milikmu itu pasti menjadi daya tarik utama. Bagaimanapun itu adalah harta tuanku bertahun-tahun. Hanya saja Anda baru saja mendonasikan hartanya. Apakah Anda yakin itu tidak apa-apa? Dia adalah guru saya. Mungkinkah dia akan memukuli saya? Selain itu, dia memberikan barang itu kepada saya. Maka itu milik saya. Donasi atau tidak itu terserah aku. Itu benar. Anda adalah murid kesayangannya. Dia selalu paling menyayangi Anda. Para tamu terhormat, selamat datang yang sangat hangat kepada semua yang hadir. Gala Amal Media Huadu milik kami hari ini. Barang lelang pertama kita adalah jam tangan Omega Speedmaster. Apakah kamu menyukainya? Saya selalu tidak tertarik pada hal semacam ini. Jam tangan ini indah, Kamu menyukainya? hanya saja sedikit. 5 juta. Selamat Ketua Su, karena berhasil menawar. Barang ini seharga 5 juta. Anda benar-benar cepat. Anda semurah hati itu bagus sekali. Selanjutnya, mohon perkenalkan. Barang lelang kedua kita, cincin pemanah giok hitam Zuan Yao. 15 juta. Kak, mengapa kakak? Apakah kamu tidak menyukainya? Kakak tidak punya apa-apa lagi. Selain uang, cincin pemanah ini memang terlihat luar biasa, tapi melebihi 10 juta. Mungkin membuatnya sedikit kemahalan. Namun Ketua Ruan berbelanja dengan mewah. Saya khawatir orang biasa dan tidak akan bersaing. 15 juta tawaran pertama. 15 juta tawaran kedua. 15 juta. 25 juta. Ketua Su, apakah Anda benar-benar menyukai cincin pemanah ini? Atau mau rebut barang dariku? Ketua Ruan, lelang selalu tentang penawar tertinggi yang menang. Mungkinkah Anda tidak tahu aturannya? Lagi pula untuk apa saya membelinya? Itu sepertinya bukan urusan Anda kan? 35 juta, 45 juta, 55 juta, 70 juta. Hei kak, tenanglah. Barang ini memang terlihat bagus. Tapi membawanya pulang seharga 70 juta, kau akan membayar terlalu mahal. Apakah kamu tidak menyukainya? Kak, lupakan saja. Sebenarnya saya tidak terlalu menyukainya. Itu hanya cincin pemanah. Itu tidak terlalu penting. Selamat Ketua Su, untuk cincin pemanah giok hitam Zuan Yao. The film Karena was berhasil menawar translated 70 juta, and 70 narrated juta. by M. 70 Media. juta. Sialan, ya ampun. Ketua Su memang benar-benar Ketua Su. Dia bahkan tidak berkedit untuk menghabiskan 70 juta membeli cincin pemanah. Saya benar-benar tidak menduganya bahwa Suli benar-benar menawarnya untuk saya. Barang yang begitu mahal. Saya tahu itu. Suli peduli pada saya. Berikan kepada pria di sebelah. Permisi Tuan, cincin pemanah ini untuk pria ini. Sesuatu yang bernilai 70 juta, bahkan tidak menyentuhnya, dan dia langsung memberikannya. Tunggu. Ini tidak benar. Pria ini adalah pendamping pria Ruan Yun. Mengapa Ketua Su memberikan cincin pemanah itu kepadanya? Bukankah seharusnya dia memberikannya kepada pendamping prianya sendiri? Apa maksud Ketua Su dengan ini?
Ketua Su, apa maksud Anda dengan ini? Itu hanya barang kecil yang tidak berharga. Anda menyelamatkan Yun Fan. Hidupnya jauh lebih penting daripada hal-hal seperti ini. Saya sudah mengambil kompensasi yang seharusnya saya dapatkan. Cincin pemanah ini tidak perlu. Tuan Qi, apakah Anda menolak saya lagi? Apakah Anda bertekad untuk memprovokasi saya? Ketua Su, kita sepertinya tidak dekat. Kalau begitu saya harus meminta Ketua Su untuk tidak selalu mengatakan hal-hal atau bertindak hingga timbul salah paham. Anda bilang kita tidak dekat, benarkah? Baiklah, sangat baik. Sulit. Pria ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani memprovokasi Suli. Saya ingin tahu hubungan apa yang dimiliki pria ini dengan Suli, sehingga dia bisa membuat Ketua Su secara pribadi memberinya hadiah, dan dia benar-benar berani secara terbuka menolak Suli. Saya khawatir seluruh Haichen tidak memiliki siapapun yang berani menyinggung Suli. Hei, kalian tidak tahu, Suli memiliki gelar tiran wanita nomor 1 Haichen. Karl, pria ini mungkin akan mendapat masalah besar. Tapi kenapa aku merasa seolah Ketua Su sedang melemparkan dirinya padanya? Apakah Suli benar-benar karena dia menyelamatkan saya, sehingga dia secara terbuka memberinya hadiah yang begitu mahal? Apakah benar begitu Suli? Mengapa sekarang saya semakin kurang mengerti Anda? Mohon tenang semuanya. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah yang telah dihargai oleh Tuan Gu selama bertahun-tahun, sepotong porselen. Porselen berharga milik Tuan Gu. Siapa di Haicheng yang tidak mengetahuinya? Barang-barang yang dihargai oleh Tuan Gu sama sekali tidak akan muncul di hadapan publik. Ini benar-benar mustahil berasal dari koleksi Tuan Gu. Ya, itu benar. Beraninya mereka menggunakan nama Tuan Gu yang sudah tua untuk menyajikan barang lelang ini. Apakah mereka benar-benar berpikir kita bodoh? Mohon semuanya tenang. Sepotong porselen ini yang dihargai oleh Tuan Gu yang sudah tua disponsori oleh seseorang yang anonim. Dan dia menjamin bahwa ini memang barang asli, dan bahwa itu berasal dari tangan Tuan Gu yang sudah tua. Dia bilang itu asli, jadi itu asli. Siapa yang akan percaya itu? Tepat sekali. Siapa orang anonim ini? Jika dia punya nyali, biarkan dia maju dan berikan bukti untuk membuktikan bahwa barang lelang ini asli. Beraninya mereka menggunakan nama Tuan Gu untuk melelang barang palsu. Kita lihat saja yang begitu menjijikan. Benar. Saya mensponsori porselen ini. Apa dia lagi? Itu pria yang membuat Suli memberikan hadiah di depan umum. Siapa dia? Dr. Qi. Meskipun saya tahu keinginan Anda untuk beramal itu baik, tetapi melakukan ini The film was translated mungkin sedikit and tidak pantas. narrated by M Media. Anda mengambil barang palsu untuk menipu semua orang yang akan memicu kemarahan publik. Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada semua orang sekarang. Saya baru saja bertanya-tanya bagaimana membuat Anda terlihat bodoh. Saya tidak menyangka Anda mengantarkan diri Anda sendiri tepat ke pintu saya. Keaslian porselen itu bahkan belum dinilai, namun Anda menuntut saya mengakui kesalahan. Dr. Qi, bahkan sekarang Anda masih menolak mengakuinya. Ada cukup banyak penggemar Tuan Gu yang sudah lanjut usia di sini yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang porselen koleksi Tuan Gu yang sudah tua. Apa gunanya penyangkalan Anda? Karena semua orang mencurigai keaslian porselen ini, maka mari kita undang penilai. Kebenaran akan ditentukan secara alami. Saya sudah menghubungi penilai. Master Zhang akan segera tiba. Hai semuanya, lihat cepat. Master yang ada di sini. Adalah Master Zhang. Master Zhang seorang ahli penilai harta karun. Mereka benar-benar mengundangnya. Master Zhang, Anda adalah seorang ahli di bidang penilaian. Anda adalah yang paling otoritatif. Mohon bantu saya menilai keasliannya. Baiklah. Semoga Tuhan memberkati Ruan Yo ini, elit baru Haicheng, agar dapat diandalkan. Bagaimanapun pada saat itu, dialah yang menjaminnya. Saya hanya khawatir Ketua Ruan juga ditipu oleh pemuda ini. Dr. Qi, tunggu sebentar. Ketika hasil penilaian keluar, Anda tidak akan bisa berdebat untuk menghindarinya. Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada semua orang sekarang. Mungkin semua orang akan memaafkan Anda. Kalau tidak nanti, jika masalahnya membesar, Anda tidak akan bisa menangani akibatnya. Master Zhang, apakah barang palsu butuh waktu selama ini untuk dinilai? Apakah hasil penilaian sudah keluar? Barang ini palsu. Karl. Dr. Qi, saya ingin melihat apa lagi yang Anda miliki untuk diperdebatkan. Hasil penilaian sudah keluar. Anda. Master Zhang, mengenai keaslian porselen ini, saya yakin Anda sudah memiliki hasilnya di benak Anda kan? Potongan porselen ini seharusnya asli.
Apa itu sama sekali tidak mungkin? Tuan, apakah Anda meragukan kemampuan saya? Tidak. Master Zhang? Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya merasa bahwa metode pemalsuan di pasar saat ini terlalu canggih. Dia hanya seorang dokter. Apalagi porselen Tuan Gue. Sangat langka dan berharga. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Kenapa mustahil? Liyun kakak perempuan Kie. Ini Liyun, murid perempuan utama, milik tuanku. Kenapa dia ada di sini juga? Mungkin karena insiden porselen palsu telah meningkat. Jika masalah ini ditindaklanjuti, koleksi Tuan Gue menjual porselen sebagai barang asli. Pria ini akan masuk pengadilan dan penjara. Dr. Ki, pada saat seperti ini, kau masih keras kepala pura-pura tak bersalah. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memberitahuku jika terjadi sesuatu? Kau masih menganggapku kakak seperguruan. Dengan hormat. Kakak senior, mereka punya hubungan ini juga. Bukankah aku sudah bilang? Ketika kau menghadapi masalah, jangan mencoba menanganinya sendirian. Gurumu dan aku akan selalu ada untukmu. Kakak senior tolong, jangan marah. Saya hanya takut mengganggu Anda. Ini hanya masalah kecil. Saya bisa menanganinya sendiri. Adik seperguruan saya benar-benar berniat melakukan amal. Ketika dia mendonasikannya di sini, saya tidak pernah menyangka dia akan difitnah oleh orang sepertimu. Jeti, dia adalah murid terakhir Tuan Gu. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Gue menerima seorang murid terakhir. Dikatakan bahwa bakatnya dalam mengoleksi dan menilai harta karun luar biasa. Tuan Gue sedang mempersiapkannya sebagai penggantinya. Saya tidak menyangka bertemu dengannya secara langsung hari ini. Ya, dan orangnya ternyata pemuda tampan yang begitu muda. Sebuah kesalahpahaman. Kalian berdua, mohon jangan dimasukkan ke hati. Bisakah satu kesalahpahaman diperlakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Seharusnya sudah berakhir kan? Baru saja, kaulah yang berteriak paling keras. Kalau begitu kamu harus minta maaf mengakui kesalahan kepada adik seperguruanku. Karena sandiwara ini. Karena kamu tidak mau minta maaf. Kalau begitu usir pria ini, keluar. Usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia. Baiklah. Saya minta maaf, saya minta maaf. Dr. Ki, saya minta maaf. Saya benar-benar khawatir tentang Anda. Khawatir bahwa Anda menipu orang dengan barang palsu. Jadi saya sempat gugup. Tanpa banyak pikir. The film was Bagaimanapun saya minta maaf. translated and narrated by M Media. Baiklah, sekarang setelah kesalahpahaman terselesaikan, lelang kita berlanjut. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Mohon. Ki ya, setelah lelang berakhir akan ada perjamuan. Itu semua urusan bersosialisasi. Jika kamu ingin kembali, hubungi aku kapan saja. Aku akan mengantarmu pulang. Kak, saya sudah dewasa. Apakah kakak tidak percaya pada saya? Pergilah urus urusan kakak. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Mengapa ponselnya mati? Suli tidak ada di rumah. Mengapa dia berdiri di dekat pintu masuk lift? Mengapa dia menatap saya? Tidak mungkin dia sengaja menunggu saya di sini kan? Tolong jauhi Lian Siki. Dia adalah seorang sosialita. Kamu sama sekali tidak bisa menghadapinya. Dia jelas tidak cocok untukmu. Apakah Ketua Su menasihati saya? Apalagi? Apakah ada orang ketiga di sini? Ketua Su, apa yang membuat Anda berpikir Nona Lian bukan orang baik? Sebenarnya saya pikir dia cukup baik, cantik, dan baik hati. Selain itu, dengan siapa saya bergaul? Apa hubungannya dengan Ketua Su? Luan Yu dan Li Yun sudah cukup buruk. Lian Siki, kamu juga ingin memprovokasikannya. Ketua Su, Anda harus mengurus urusan Anda sendiri. Serius. Betapa sialnya aku ini. Pertama bertemu Suli, lalu terjadi pemadaman listrik di kompleks ini. Suli, ada apa? Kamu baik-baik saja.
Cepat hubungi manajemen properti. Benar-benar telepon mereka. Ponselku mati. Suli. Ada apa denganmu? Kamu seorang ketua yang bermartabat. Kamu tidak takut gelap kan? Diam. Dia benar-benar ketakutan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara untuk keluar. Kalau tidak, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada Suli seperti ini. Suli, ayolah, ikuti aku dan tarik napas dalam-dalam. Ya, tenangkan dirimu. Ponselku mati. Di mana ponselmu? Kamu menyentuh di mana? Aku juga tidak tahu. Di mana ponselmu, Nyonya? Cepat. Cepat telepon Su Wenji. Bertahanlah sebentar. Ponselmu juga mati. Suli. The film was translated Ada apa and denganmu? narrated by M. Media. Bukan urusanmu. Kebaikan hatiku dianggap remeh. Padahal tadi aku mengkhawatirkannya. Mengapa kamu berdiri begitu jauh dariku? Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Mendekatlah padaku. Tidak. Sedikit lebih dekat. Jika kamu mendekat, aku akan memberitahumu. Sedikit lebih dekat. Aku takut gelap. Jadi ketua Su yang perkasa. Takut pada kegelapan. Sungguh pengecut. Apa yang lucu tentang itu? Apakah salah takut gelap? Selalu tegas dan efisien. Mengelola perusahaan. Ketua Su yang membuat keputusan kejam. Ternyata takut pada kegelapan. Jika ini tersebar, orang akan menertawakanmu. Kamu berani. Mengapa kamu begitu galak? Seperti harimau betina, begitu agresif. Saat ini di depanku, kamu hanyalah anak kucing kecil, tanpa kekuatan untuk melawan. Aku mengendalikan, nasibmu kamu tahu. Bajingan tercela. Apa yang akan kamu lakukan? Aku hanya bercanda denganmu. Meskipun aku benar-benar tidak menyukaimu, aku bukan tipe orang yang memanfaatkan seseorang dalam kesulitan. Kamu akhirnya mengakui kamu tidak menyukaiku. Memang, kamu jelas tidak disukai. Apa yang salah aku lakukan? Apakah aku menyinggungmu? Sangat banyak. Jika kamu tahu bahwa orang yang bersamamu saat ini adalah mantan suamimu, kamu tidak akan menampil begitu dekat denganku. Misalnya, Sebagai contoh, kamu sudah lama memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Ki. Namun, kamu masih berpura-pura seolah-olah Ki Chuan telah menyinggungmu. Ruan Yue memberitahumu. Jaringan informasimu cukup efektif. Benar. Saya berniat mengakhiri kerja sama keluarga Ki. Ketua Su benar-benar bersedia melakukan apa saja demi Tuan Bai. Bukankah Anda juga sama? Demi seorang teman, Anda dengan sepenuh hati menawarkan bantuan. Namun saya sangat penasaran. Di luar Anda adalah seorang dokter yang sangat terkenal. Dan juga murid terakhir keluarga Gu. Setiap identitas yang Anda miliki adalah sesuatu yang orang biasa, sulit untuk capai. Mengapa Anda memberi saya perasaan bahwa Anda tidak peduli sama sekali tentang semua itu? Ketua Su, aku tahu lebih banyak dari itu. Tapi, apa hubungannya denganmu? Tuan Ki, berapa banyak rahasia yang masih Anda miliki? Saya tidak tahu. Saya benar-benar ingin mengerti. Maaf Ketua Su. Baru terjadi pemadaman listrik di sini. Saya tahu. Apakah saya datang pada waktu yang buruk? Maaf mengganggu Anda. Terima kasih. The film was translated and narrated by M. Media. Jadi Anda adalah Dokter Ki itu. Yang dunia luar sebut ahli bedah saraf paling terampil. Itu aku. Saya dengar rumah sakit Haicheng Anda memiliki spesialis neurokardiologi yang sangat terampil. Itu sebabnya saya meminta ambulans memindahkan putri saya ke sini. Anda tidak terlihat terlalu tua.
Apakah Anda benar-benar Sahli itu? Bagaimana kondisi pasien? Apakah sudah dilakukan CT scan kepala? Gegar otak ringan, tinggal di rumah sakit. Selama 2 hari sudah cukup. Mereka bersikeras untuk melakukan operasi. Saya hanya pernah melihat orang yang menolak untuk dioperasi. Orang-orang seperti mereka, saya benar-benar belum pernah melihat sebelumnya. Benar-benar tidak ada masalah. Mohon tenang saja. Ini tidak serius. Ini hanya cedera superficial dan sedikit gegar otak ringan. Anda akan baik-baik saja setelah tinggal selama 2 bulan. Itu tidak akan berhasil. Dia hanya terlihat baik-baik saja. Saya pikir di dalam otaknya pasti ada pendarahan. Dia harus dioperasi. Siapa Anda bagi pasien ini? Saya ayahnya. Dalam situasi ini, dia harus dioperasi. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Tanggung jawab ini, bisakah Anda menanggungnya? Semua indikator pasien normal. Sama sekali tidak ada kebutuhan untuk operasi. Saya ayahnya. Jika saya bilang dia butuh operasi, dia harus dioperasi. Anda harus memberinya operasi hari ini. Dokter, Ada apa? Di mana Anda merasa tidak nyaman? aku tidak mau dioperasi. Tolong jangan buka The otakku. film was translated and Jangan khawatir. narrated by M Anda tidak perlu Media. operasi, santai saja. Anda tidak bisa pergi. Jika Anda pergi, siapa yang akan melakukan operasi padanya? Anda tidak bisa pergi. Anda harus melakukan operasi. Tidak, Anda tidak bisa pergi. Dari mana datangnya orang kurang ajar ini? Berani pakai kekerasan, Dokter Kiku. Orang-orang seperti Anda. Anda tidak boleh pergi. Aku ada operasi lain segera. Cobalah yang terbaik untuk menenangkan anggota keluarga itu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, hubungi Departemen Urusan Medis. Baiklah. Dokter Ki. Dokter Ki, Dokter Ki, melihat bahwa aku membantumu dengan bantuan kecil, bisakah kamu mengizinkanku mentraktirmu makan? Kita lihat saja. Hei, kamu tidak menolak, aku anggap itu sebagai ya. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Hei, Suli pacarmu. Datang bersamamu untuk pemeriksaan kehamilan. Selamat. Nona Lian, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Saya dan Suli tidak memiliki hubungan apapun. Bagaimana kau bisa memfitnahnya bilang dia hamil? Suli, seleramu masih sangat buruk. Kudengar kau menceraikan mantan suamimu demi pria ini. Ya, itu sudah kuduga. Bagaimana mungkin kau bisa menyukai seseorang dari pedesaan? Tapi biar ku beritahu, pacarmu ini tidak setampan mantan suamimu. Bai Yunfan adalah adik dari teman baik saya. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, hati-hati, atau saya akan menghancurkan kepala Anda. Baiklah, tidak akan bicara lagi. Apa yang Anda lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk mengejar kekasih impianku. Dokter Ki. Saya memperingatkan Anda. Menjauhlah darinya. Suli, kau terlalu ikut campur bukan? Pengejaranku terhadap Dokter Ki, apa urusannya denganmu? Kau bahkan tidak bisa mengendalikan mantan suamimu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengendalikannya? Karena saya adalah Suli. Lian Siki secara mengejutkan ingin mengejar Dr. Ki. Sikap Suli sangat tidak biasa terhadap dokter itu. Mengapa dua wanita kelas atas seperti itu berputar di sekitar pria ini? Kenapa kau tertarik pada Dokter Ki juga? Kau tidak mencoba untuk mencuri priaku kan? Siapa bilang saya menyukainya? Jangan membuat tuduhan palsu. Jika kau tidak menyukainya, aku mengejar Dokter Ki. Apa hubungannya denganmu? Kau terlalu mencampuri urusan orang lain. Anda... Suli, dokter masih menunggu kita. Ayo pergi. Terima kasih Dokter Ki, aku membawakanmu kue. Kau bisa mengisi ulang energimu nanti. Lalu setelah kau berganti pakaian, aku akan mengajakmu makan besar. Terima kasih Nona Lian. Namun saya tidak suka makanan manis. Tidak apa-apa jika kau tidak memakannya, tapi bisa mentraktir Dokter Ki makan. Membuat penantianku, menunggumu selama beberapa jam menjadi berharga. Apakah kamu benar-benar menunggu selama itu? Ya, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makanan enak. Nona Lian. Dia bahkan tidak setuju untuk makan malam dengan Anda. Tolong hargai diri Anda sendiri. Ketua Su siapa yang bersumpah bahwa mereka tidak peduli. Baru sebentar saja, dan kau sudah mengkhawatirkan Dokter Ki. Kau bahkan mengabaikan pacarmu dan langsung datang ke sini. Kau benar-benar makan dari mangkuk sambil mengincar panci. Perilaku ini cukup tidak sedap dipandang. Apa itu urusan Anda? Dokter Ki, terima kasih karena telah membantu saya menyembuhkan Yun Fan. Saya yang akan mentraktir hari ini. Bolehkah saya mentraktir Anda makan? Lupakan soal pergi makan ini.
Bahkan jika kau mengejar Dr. Qi, bukankah seharusnya kau juga menghormati urutan kedatangan? Kau yang bermarga Su, aku di sini lebih dulu. Anda akan pergi dengan siapa? Kau akan pergi dengan siapa? Seseorang tolong aku. Dr. Qi, gadis kecil dari sore ini. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi padanya? Setelah kau pergi sore ini, ayahnya bersikeras untuk memulangkannya. Kami tidak punya pilihan, jadi kami harus setuju. Tapi barusan pusat gawat darurat menerima panggilan darurat, mengatakan ada seorang pasien di rumah sakit swasta selama operasi yang mengalami pendarahan hebat. Kami menanyakan informasi itu dengan hati-hati dan menyadari itu adalah gadis kecil itu. Katakan padaku bagaimana mungkin ada ayah seperti ini. Di mana dia sekarang? Masih dalam perjalanan ke sini, dokter di ambulans mengatakan situasinya tidak baik. Mereka menyuruh kami bersiap. Cepat beritahu bandara untuk menyiapkan darah. Saya akan segera pergi. Cepat. Baiklah. Nona Lian, saya benar-benar tidak punya waktu hari ini untuk makan malam denganmu. Lain kali. Tidak apa-apa, Dr. Qi. Kau lanjutkan saja kesibukanmu. Aku punya banyak waktu. Lanjutkan. Nona Su, lihat aku menang. Nona Lian, tidakkah Anda bisa melihat dengan jelas mengenai makan malam di masa depan? Tidak akan ada masa depan. Kami berdua. Dia tidak menginginkan salah satu dari kita. Kau. Apakah kau akan makan kunyah? Tunggu aku. Jika bukan karena Anda menolak melakukan operasi pada putri saya, kami tidak akan memindahkannya ke rumah sakit lain untuk operasi. Jika kami tidak memindahkannya, putri saya tidak akan mengalami kecelakaan ini. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan. Kau telah mencelakai putriku seperti ini. Aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Ada apa denganmu? Putrimu pada dasarnya sama sekali tidak membutuhkan operasi. Kau bersikeras memindahkannya ke rumah sakit terafiliasi Putian. Sekarang setelah sesuatu terjadi, kau tidak merenung, tapi malah menyalahkan kami. Aku tidak peduli. Putriku dalam kondisi seperti ini sekarang, sepenuhnya karena dia. Pasien sudah tiba. Jangan menghalangi saya untuk memeriksa kondisinya. Lepaskan. Sakit, lepaskan aku. Saya mengerti bahwa Anda adalah ayah pasien, dan saya bisa mengerti kecemasan Anda saat ini. Tetapi jika Anda terus menghalangi saya untuk memeriksa pasien, jangan salahkan saya jika saya kasar. Minggir. Kau tidak boleh melakukan operasi pada putriku. Kau sudah mencelakainya. Sampai sejauh ini, apakah kau berniat mencelakainya sampai mati? Saya akan mengatakannya lagi. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Aku tidak setuju kau melakukan operasi padanya. Kau tidak boleh melakukan operasi padanya. Kenapa dia belum mati juga? Jika bukan karena rumah sakit swasta takut mengambil tanggung jawab, aku tidak akan pernah memindahkannya ke sini. Selama kita mengulur waktu, aku tidak percaya gadis malang ini masih bisa bertahan hidup. Jika kau melakukan operasi padanya tanpa izinku, aku memperingatkanmu. Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Aku belum selesai denganmu. Benarkah begitu? Saya ingin lihat siapa yang berani membuat masalah di rumah sakit ini. Apa yang kau lakukan? Anda selamatkan pasiennya dulu. Saya akan urus ini di sini. Lepaskan. Hei, kau tidak boleh melakukan operasi padanya. Kau akan mencelakainya. Apakah Anda yakin yang membunuh putri Anda adalah dia dan bukan Anda? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mungkinkah aku mencelakai putriku sendiri? Jika Anda belum, kalau begitu tunggu. Tunggu sampai operasinya selesai. Lepaskan. Pergi. Apakah anggota keluarga ada di sini? Yaitu aku. Anakku sudah meninggal. Benarkah? Beraninya kau bicara seperti itu ketika Dr. Qi kami bertindak. Bahkan Dewa Kematian pun harus melepaskannya. Jangan khawatir, operasinya sangat berhasil. Pasien telah diselamatkan. Ini biayanya mohon dibayar. Ingat untuk dipulangkan. Apa dia belum mati juga? Dan aku masih harus membayar biaya pengobatan. Aku tidak punya uang. Bagaimana kau bisa seperti ini? Saya melakukan operasi selama 7 jam. Kamu belum pergi juga. Hei, aku memberitahumu. Aku memberitahumu. Kau mencelakai putriku seperti ini. Kau harus bertanggung jawab atas dirinya. Kau harus memberikan kompensasi atas kerugian penderitaan emosional putriku dan biaya pengobatan. Kalau tidak, urusan kita belum selesai. Dasar bajingan. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya akan memastikan Anda tidak bisa tinggal di Haicheng. Aku tahu, seluruh Haijim takut padamu, Ketua Su. Mari kita lupakan insiden hari ini. Tapi dia harus memberikan kompensasi kepada putriku. Kalau tidak, kita masih belum selesai. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dr. Qi, biarkan saya mengantar Anda pulang. Rumah Qi. The film was translated and narrated Kichuan. by M Media. Hai Kichuan,
Ada apa? Kenapa kau baru menjawab telepon? Sesuatu yang besar telah terjadi. Kau tahu. Ponsel saya mati sepanjang hari kemarin. Ponsel saya dimatikan. Apa yang terjadi? Cepat nyalakan ponselmu sekarang. Lihat beritanya. Keluarga pasien itu tidak hanya diam-diam merekammu, tetapi juga memutarbalikkan fakta dan mengutukmu. Sekarang seluruh internet meledak. Ayah ini awalnya mengirim putrinya ke rumah sakit Haichem menuntut operasi, tetapi ditolak oleh dokter ini. Ayah ini sangat ingin menyelamatkan putrinya. Jadi dia pergi ke rumah sakit swasta yang tidak dapat diandalkan. Akibatnya keterampilan medis rumah sakit itu dipertanyakan. Terjadi pendarahan hebat selama operasi. Dokter Ki ini tidak mau lembur dan malah menolak operasi. Itu keterlaluan. Apa tidak ada yang berpikir? Dokter ini tampan. Komentar di atas harus mati. Jika keluargamu bertemu dengan dokter seperti ini, apa yang akan kau lakukan? Apakah semua orang memperhatikan bahwa dokter Ki ini sebenarnya adalah seorang direktur? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Popularitas berita ini cukup tinggi. Mengapa kau tidak menunggu beberapa hari sebelum kembali ke rumah sakit? Tidak mungkin. Gadis itu kemarin baru saja keluar dari bahaya. Saya harus kembali dan memeriksanya hari ini. Bagaimana kalau Wang Changjiang ke sana bikin masalah lagi? Jika dia pergi begitu saja itu akan menjadi bencana. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu hati-hati. Semuanya lihat cepat. Dia adalah dokter Ki itu. Jadi dia masih sangat muda. Bagaimana hatinya bisa begitu kejam? Aku ingin tahu apakah anak itu selamat atau tidak. Jika dia tidak selamat, menuntut nyawanya tidak akan berlebihan. Rumah sakit Haichem. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak apa-apa. Jika opini publik ini bisa memengaruhi saya tidak akan mencapai posisi saya hari ini. Dokter Ki, sebagai seorang dokter, namun menolak mengoperasi pasien. Tidakkah kau pikir kau sudah keterlaluan? Beberapa orang mengatakan bahwa posisimu sebagai direktur didapatkan melalui jalur belakang. Apa penjelasanmu mengenai hal ini? Anak itu baru remaja, dan dia meninggal begitu saja. Dalam hatimu, bisakah kau hidup dengan itu? Siapa yang memberitahumu bahwa anak itu meninggal? Bukankah begitu? Bukankah mereka bilang terjadi pendarahan hebat dan dia tidak bisa diselamatkan? Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya menyelamatkan anak itu. Sebagai reporter, Anda bahkan tidak bisa melakukan pemeriksaan fakta yang paling mendasar. Sebaiknya Anda pulang lebih awal saja dan tidur. Bawa barang-barang ini. Pergi dari sini. Ya, orang-orang baik yang terhormat. Kalian harus mencari keadilan untuk kami. Kalian harus mencari keadilan untuk anak kami. Saudara, jangan khawatir. Kami pasti menegakkan keadilan untukmu. Bahkan jika dia mengusir kita, dia tetap tidak bisa membungkam kita. Yakinlah, kami pasti akan memastikan fakta-fakta dilaporkan. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Terima kasih semuanya. Bukan apa-apa. Sungguh drama yang besar ini. Membela Dokter Ki. Dia hampir membunuh seorang anak. Saya tidak membela siapapun. Saya hanya menyatakan fakta. Wang Changjiang, 40 tahun, pengangguran, anak yang baru saja menjalani operasi. Bukanlah putri kandungmu, melainkan putri tiri. Anak tiri. Dia tetap seorang anak perempuan. Saya pikir Anda hanya ingin membantu. Dokter Ki, lari dari tanggung jawab. Anda pada dasarnya tidak menyukai putri tiri ini. Anda mengatakan secara terbuka beberapa kali bahwa Anda berharap dia mati lebih cepat. Lihat kecelakaan mobil tidak membunuhnya. Jadi Anda membiarkan dokter melakukan operasi otak padanya. Berharap dia akan mati di meja operasi. Tidak hanya itu, putri tiri yang Anda benci bisa menghilang sepenuhnya. Anda juga bisa mengambil kesempatan untuk memeras sejumlah uang dari rumah sakit. Saya benar bukan? Anda bicara omong kosong. Apakah saya berbicara omong kosong atau tidak? Polisi secara alami akan mengklarifikasi. Tapi saya harus mengingatkan Anda, Wang Changjiang. Tindakan Anda sore ini di ruang gawat darurat. Semua yang Anda lakukan berada di bawah pengawasan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditutupi dengan beberapa kata omong kosong. Apakah Anda Wang Changjiang? Kami menerima laporan publik. Ikut kami. Ayo pergi. Petugas, petugas. Saya telah dizalimi. Dokter Ki, tenang saja. Saya akan memastikan mereka memberikan Anda laporan yang akurat. Terima kasih, Nona Lian. Bukan apa-apa, anggap saja ini hadiah selamat datang saya. Lihat Anda terlalu sibuk hari ini. Saya tidak akan mengajak makan malam. Biar saya antar Anda pulang. Dia baru saja sangat membantu saya. Jika saya menolak hal sekecil ini, sekarang, itu tidak akan terlihat baik. Oke, kalau begitu saya akan merepotkan Anda. Ketua Su, terima kasih juga untuk hari ini. Sudah larut. Sebaiknya kamu kembali. Hari yang lain di tangga, Anda membantu saya. Hari ini, saya membantu Anda sekali. Kita sekarang impas. Saya tahu Sule. Mengapa dia muncul tepat waktu. Jadi itu untuk membalas budi. Bahkan, itu bagus. Ayo pergi, jangan bicara lagi. Tidak menutup pintu. Lampunya juga tidak menyala. Tidak ada hal buruk yang terjadi kan?
Ada apa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Sakit perut. Apakah Anda punya obat di rumah? Sial. Saya baru saja kehabisan. Suli. Bisakah kamu membantuku? Sudah kuduga. Suli tidak akan menjadi orang baik. Jika dia tidak menendang saya saat saya jatuh, itu sudah cukup bagus. Dia tidak akan memberikan saya obat kecuali ada keajaiban. Perut Anda sakit, namun Anda masih bergerak sembarangan. Tidak ada obat sakit perut di rumah, hanya obat pereda nyeri. Anda harus puas dengan itu. Anda jelas sakit perut, namun Anda masih tidak makan tepat waktu. Saya pikir Anda sudah terlalu lama hidup. Bagaimana saya bisa punya waktu? Saya punya satu operasi sehari, berlangsung 7 atau 8 jam. Saya tidak bisa begitu saja lari keluar, lalu kembali. Betapa menakutkannya itu. Dan lagi pula, setelah bekerja kemarin, saya bertemu dengan bajingan Wang Changjiang itu, dan saya jadi lupa. Bagaimana sekarang? Apakah Anda merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Sudah larut. Bagaimana kalau kau pulang dulu? Saya sudah banyak membantu Anda. Dan Anda langsung berbalik melawan saya. Mengirim terlalu. Saya akan pergi. Seharusnya aku yang pergi. Halo, pesanan bawa pulang Nona Lian. Hal-hal seperti ini di masa depan. Makanan beraroma kuah. Kamu harus makan lebih sedikit. Itu tidak baik untuk perutmu. Cukup bagus hanya makan sesuatu. Saya tidak pilih-pilih. Kamu suka Lian Siki. Saya baru mengenalnya selama 2 atau 3 hari secara total. Saya tidak bisa bilang saya suka atau tidak suka padanya. Bukankah sudah kubilang untuk menjauhi Lian Siki? The film was translated and narrated by M Media. Jika perutmu tidak enak di masa depan, minum ini. Itu juga bisa. Makanan pesan antar Lian Siki. Saya akan makan besok. Mengapa kamu memakan makanan pesan antar saya? Aku sudah melakukan bantuan besar untukmu. Dan aku bahkan tidak boleh makan makanan pesan antar darimu. Baik. Makan saja jika kamu mau. Rasanya tidak enak. Ketua Su. Apakah ada hal lain? Jika tidak ada hal lain, kapan Anda akan pergi? Kalau begitu aku pergi sekarang. Kamu, Ada apa? aku masih ingin tahu, mengapa tepatnya aku membuatmu sangat benciku. Lupakan saja, mari kita bicarakan besok. Aku bilang, Nona Ouyang, kamu sangat panik mencariku. The film was Ada apa? translated Bukankah and Anda meminta saya narrated by membantu M Media. menyelidiki informasi Dr. Qi? Begitu saya mendapat kabar, saya langsung datang kepada Anda. Dr. Qi ini, informasi identitasnya di negara ini, sungguh tidak sederhana. Anda pasti tidak akan menduga. Langsung ke intinya. Dr. Qi ini, bernama Qi Ye. Dia dibesarkan di sebuah tempat bernama Desa Xiangwu di Haichang. Jangan meremehkan tempat ini adalah desa. Tapi dia adalah siswa berprestasi. Saya menemukan bahwa sejak kecil, dia terus melompati kelas dan lulus dengan gelar PhD pada usia 20 tahun. Lalu dia keluar negeri belajar beberapa tahun, dan kemudian kembali ke Tiongkok. Namanya Qi. Masih Qi yang ini. Benar. Mengapa aku pernah mendengar nama itu sebelumnya? Selain itu, setelah dia kembali ke Tiongkok, dia tidak mencari pekerjaan apapun, dan praktis menghilang dari pandangan semua orang. Coba tebak. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan di sana? Dia pergi dan menikah. Bisakah Anda mempercayainya? Anda tidak punya reaksi apapun.
Reaksi apa yang harus kumiliki? Apakah Anda tidak kecewa? Tapi Anda juga tidak perlu terburu-buru kecewa. Meskipun dia menikah, saya selidiki dan menemukan bahwa beberapa waktu lalu, dia bercerai lagi. Dia baru saja bercerai. Nona, Anda akhirnya bereaksi. Saya pikir Anda benar-benar tidak peduli. Mengapa dia bercerai? Mengapa dia bercerai? Mana saya tahu. Itu yang ditulis oleh Biro Urusan Sipil. Fakta bahwa saya bisa menyelidiki sebanyak ini sudah cukup bagus. Baiklah, siapa orang yang dinikahinya? Disitulah letak masalahnya. Informasi identitas orang yang menikah dengannya saya tidak dapat menemukan apapun tentangnya. Orang ini, identitasnya jelas tidak sederhana. Tidak peduli apa identitas orang ini. Seperti, kamu harus membantuku menemukannya. Ya, Ketua Su, pelayan Anda pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. The film was translated and Pergi narrated sekarang, by pelayan M. Anda Media. pamit. Aku membuatnya sendiri. Cepat makan selagi, masih hangat. Ketua Su, apakah ini sarapan yang dibuat khusus untuk saya? Kamu terlalu memikirkannya. Aku hanya ingin makan sebagian untuk diriku sendiri dan membuat porsi tambahan. Kalau begitu Ketua Su benar-benar mahir di dapur, mengurus masakan. Kamu kurang wawasan. Aku memang sempurna sejak awal. Ketua Su, Anda pagi-pagi begini datang ke rumah saya dan membuatkan saya sarapan lagi. Tidakkah Tuan Bai akan merasa tidak senang? Yun Fan dan aku tidak memiliki hubungan seperti yang kamu bayangkan. Dia hanyalah adik dari teman baikku. Aku selalu memperlakukannya seperti adik laki-laki. Ketua Su, pikirkan sendiri. Apakah Bai Yun Fan pernah memperlakukanmu seperti kakak? Anda memperlakukannya seperti adik laki-laki. Tetapi apakah Anda tahu bagaimana perasaannya? Itu semua hanya apa yang Anda pikirkan. Baiklah, saya harus mandiri dan pergi bekerja. Ketua Su, Anda adalah seorang wanita muda. Tinggal di sini bersama saya begitu lama. Tidak baik jika kabar ini tersebar. Nona Su, mengapa Anda belum pergi juga? Kamu tidak perlu begitu kuat menjaga diri dariku. Tidak semua orang seperti mantan istrimu. Apakah dia tahu tentang pernikahan saya? Itu benar. Justru karena wanita mengerikan itu, sehingga sekarang saya sama sekali tidak tertarik pada wanita. Ada banyak ikan di laut. Mengapa hanya merindukan satu bunga? Sepertinya dia menyakitimu. Sangat dalam. Ketua Su, pernahkah Anda bertemu seorang wanita yang dari pernikahan hingga perceraian selama 3 tahun, semuanya diurus oleh seorang asisten? Wanita macam apa yang menikah selama 3 tahun, tidak pernah melihat suaminya sendiri sekalipun? Bukankah itu sedikit terlalu menghina? Itu memang berlebihan. Siapa dia? Sudah begitu lama, apa gunanya membicarakan ini sekarang? Untuk wanita jahat tak perlu bersikap lembut dan mengampuni. Aku akan membantumu. Ketua Su, Anda tidak melihat bahwa saya lajang dan mulai menaruh perasaan padaku kan? Kamu terlalu memikirkannya. Aku melakukan ini karena kamu menyelamatkan Yun Fan. Selain itu, kondisi Yun Fan sangat tidak stabil. Karena kamu adalah dokter yang merawatnya. Bukankah seharusnya aku mencoba mencari muka padamu? Kalau begitu baguslah, saya juga tidak tertarik pada ketua wanita yang sombong seperti Ketua Su. Apalagi, saya tidak suka The orang yang film was bernama Su. translated and Bagaimana orang narrated bernama by Su M. menyinggungmu? Media. Jika Ketua Su tidak ingin pergi sekarang, nanti ingat untuk menutup pintu di belakang Anda. Kakak. Halo, Kak. Ki ya, masalah yang kamu minta aku selidiki. Aku sudah mendapatkan hasilnya. Memang benar, seseorang sedang mengipasi api di balik layar. Intensitas berita itu baru menyebar begitu cepat dalam semalam. Apakah itu keluarga Bai? Kamu benar-benar adikku. Kamu langsung menebaknya dengan benar. Memang benar seseorang dari keluarga Bai yang memanipulasi hal-hal di balik layar. Aku hanya ingin bertindak dengan hati nurani bersih. Saat berinteraksi dengan orang saya juga menjunjung tinggi ketulusan dan kebaikan. Tentu saja, saya tidak akan mencari musuh dengan siapapun. Apalagi memiliki apa yang disebut musuh. Hanya saja Bai Yun Fan. Hanya dia yang sangat membenci saya. Bai Yun Fan ini terlihat rendah hati dan sopan di permukaan. Tetapi niatnya di balik layar sangat jahat. Jika kita membiarkan masalah mengenai Wang Changjing terus meningkat, itu akan cukup untuk merusak reputasimu. Aku tidak peduli apakah dalang di balik ini adalah Bai Yun Fan atau seseorang dari keluarga Bai. Karena seseorang dari keluarga Bai terlibat, maka aku akan membuat keluarga mereka membayar harganya. Ketua Su, sesuatu telah terjadi pada grup Bai. Ada apa? Keluarga Bai telah dilaporkan atas penggelapan pajak dan buktinya meyakinkan Bai Dingtian sudah dibawa pergi untuk diselidiki. Tuan Muda Bai sedang menunggu Anda di bawah. Dia bilang akan menunggu malam ini berapa lama pun sampai dia bertemu Anda. Dia mungkin ingin memohon pada untuk membantu grup Bai. Apakah Anda ingin menemuinya? Beritahu Yun Fan,
Aku tidak ada waktu malam ini. Suruh dia pulang saja. Baiklah, Benar, pergi dan bantu aku selidiki. Orang yang melaporkan keluarga Bai, apa latar belakang mereka, dan mengapa mereka menargetkan grup Bai? baiklah. Perjalanan belanja hari ini benar-benar membuat saya kelelahan. Membeli barang untuk ibu saya terlalu sulit. Ada apa? Apakah Anda menyesalinya? Bukankah Anda bilang ingin memberi Bibi kejutan? Kejutan itu bagus, tetapi memilih barang-barang ini terlalu sulit. Ambil contoh piyama ini. Saya menghabiskan setengah hari memilih. Saya praktis pusing. Tentu saja ada banyak. Gaya ini, yang terakhir ini, Bibi pasti akan menyukainya. Tentu saja, saya pikir ibu saya terlihat bagus. Dalam apapun yang dia kenakan, dia cantik alami. Anda benar-benar penjilat. Dr. Ki, kamu membeli begitu banyak barang untuk wanita. Dr. Ki sungguh tidak kekurangan wanita. Suli, lihat Dr. Ki membeli piyama wanita. Apakah Dr. Ki baru-baru ini mulai berkencan dengan seseorang? Kau si tukang gosip lagi? Saya belum cukup memarahimu terakhir kali ya. Yunfen, ayo pergi. Suli, apakah kamu tidak penasaran siapa pacar yang dikencani Dr. Ki ini? Apakah itu Nona Lian yang setiap hari menawarkan diri sendiri ya? Tuan Bai sangat pandai peduli pada orang lain. Mengapa Anda tidak peduli pada keluarga Anda sendiri? Ayah Anda sebentar lagi membusuk di penjara, dan Anda masih sempat memikirkan wanita. Bagaimana kamu tahu? Ada begitu banyak berita daring. Tentu saja saya tahu itu. Selain itu, Tuan Bai seharusnya tahu lebih baik dari siapapun. Kekuatan internet saya kira. Bukankah begitu? Saya beritahu kamu, apa yang ada di internet itu menipu. Tidak mungkin ayah saya masuk penjara. Jangan bilang. Pergi beritahu hakim. Suli, kamu harus membantu keluarga kami. Tidak mungkin ayah saya melakukan hal ilegal seperti itu. Jadi orang yang sengaja menyebarkan video, Wang Changjiang, membuat onar di rumah sakit. Kamulah dalangnya bukan? Ya, tidak. Jangan. Suli, saya mohon padamu. Kamu harus menyelamatkan ayah saya. Aku hanya percaya pada bukti. Suli, Nenek, Anda memanggil The film saya. was translated and narrated Pertama by kau M. Media. bercerai demi Bai Yunfen. Sekarang kau telah tertangkap dalam foto dan hampir menyebabkan skandal berita utama besar. Kau bucana kau. Apakah kau benar-benar ingin menikah dengannya? Nenek, Yunfen hanyalah adik laki-lakiku. Selain itu, pernikahan membutuhkan perasaan. Aku tidak akan menikah dengan seseorang yang tidak kusukai. Dengan kepribadian sepertimu, siapa yang mungkin kau sukai? Anak sebaik itu. Dan kau bahkan tidak menyukainya dan menceraikannya. Jika kau terus begini, kapan aku akan bisa menggendong cicit? Jika kau tidak bercerai saat itu, cicitku sudah cukup besar untuk disuruh-suruh. Tahu, aku sangat marah sampai tidak tahu harus mulai dari mana. Kau boleh pergi. Nenek, tolong cepat tenang. Jangan marah lagi. Kalau begitu aku akan pergi. Tolong jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Masuk. Paman Li. Mengapa Anda di sini? Tuan Ki, lama tidak bertemu. Nyonya tua sangat merindukan Anda. Dia ingin Anda kembali malam ini dan makan malam bersamanya. Dia meminta saya menjemput Anda. Baru beberapa hari yang lalu, saya baru saja bersikap dingin pada Suli. Jika saya pergi ke keluarga Su dan bertemu dengannya, itu tidak akan pantas bukan, Paman Li? Saya tidak akan pergi ke sana. Tuan Ki, Nyonya tua benar-benar sangat merindukan Anda. Saya benar-benar minta maaf, Paman Li. Baiklah, itu bagus juga. Kalau begitu saya akan pergi sekarang, tapi Anda harus kembali ke kediaman lama kapan saja untuk mengunjungi Nyonya tua. Tentu saja. Halo. Apa yang terjadi pada Nyonya tua? Oke, saya tahu. Paman Li. Apa yang terjadi pada nenek? Nyonya tua tiba-tiba sakit kepala. Dokter keluarga belum pulang. Meminta saya untuk segera kembali ke kediaman lama untuk memeriksanya. Hei Paman Li, aku akan ikut denganmu. Apa? Benarkah? Alpi,
Bagus sekali. Kalau begitu mari kita pergi. Tuan Ki silakan. Nenek. Laporan pemeriksaanmu. Aku sudah meninjaunya. Kesehatanmu sangat baik. Sama sekali tidak ada masalah. Istirahat saja beberapa hari dan kamu akan baik-baik saja. Baiklah. Aku merasa jauh The lebih film baik was sekarang. translated and Aku narrated sudah by menyuruh M dapur Media. menyiapkan hidangan kesukaanmu. Tinggallah dan makan bersamaku. Ya, Baik nenek, aku akan tinggal dan makan malam bersamamu. bagus. Ketua Su. Kediaman lama baru saja menelepon. Mereka bilang sakit kepala Nyonya Tua. Kambuh lagi. Apa? Sakit kepalanya kambuh lagi. Bagaimana situasinya sekarang? Ketua Sumawan, jangan khawatir. Nyonya Tua baik-baik saja. Mantan suami Anda baru saja kembali untuk memeriksanya. Dan Nyonya Tua terlihat jauh lebih baik. Apa? Bukankah ini konyol? Dia orang udik dari pedesaan. Bisakah dia dibandingkan? Apa dia lebih pandai mengobati daripada dokter? Kalau begitu mantan suami Anda, perlu aku bantu menangani ini. Terakhir kali aku menawarinya uang, dia tidak mau. Dia masih memikirkan posisi menantu tinggal di rumah keluarga Su. Dia masih berharap untuk mendapatkan tempat di keluarga Su, beli beberapa mobil mewah sekarang, dan beli beberapa properti tambahan, dan pindahkan semuanya kepadanya. Karena kita memutuskan hubungan, mari kita putus secara bersih. Dia sudah memanfaatkan nenek sekali. Aku tidak ingin dia memanfaatkan nenek untuk kedua kalinya. Ya Ketua Su. Kisah keluarga Ki. Terakhir kali. Nenek tidak bisa banyak membantumu. Kamu harus sering kembali menemui nenek. Kalau ada apa-apa bilang saja pada nenek. Kamu, meskipun kamu telah menceraikan gadis sialan itu Sui, tapi nenek masih menganggapmu menantu laki-lakinya. Nenek, aku mengerti semuanya. Nenek, kamu belum punya cucu menantu. Aku masih bertemu dengannya. Kenapa dia ada di sini? Karena kamu sudah kembali, cepatlah dan duduk. Mari kita makan bersama. Sudah lebih dari 3 tahun, kalian berdua, bahkan belum makan satu kali pun denganku, benar kan? Ya nenek, Ti. Cepatlah makan. Ti. Makan malam sudah siap? Ketua Su. Selamat malam. Dokter Ki. Mengapa kamu membenciku? Aku hanya merasa kasihan pada mantan suami Ketua Su. Kalian sudah bercerai. Namun kamu masih membiarkan orang bergosip di belakangnya. Mantan suaminya adalah udik dari desa. Tingkah lakunya benar-benar vulgar dan kasar. Dia sama sekali tidak pantas untuk Suli. Perceraian tidak terhindarkan. Tolong kamu sama sekali tidak boleh. Karena masalah ini, salah paham pada Suli. Ketua Su. Apakah kamu juga berpikir seperti ini tentang mantan suamimu? Aku tidak suka orang yang bernama Su. Bagaimana seseorang bernama Su menyinggungmu? Peramal itu berkata, aku dan orang bermarga Su tak cocok. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Jadi Ki sebenarnya adalah Ki. Mantan suami. The film was translated and narrated Apa by maksudmu M kau dan Media. dia? Ti. Bukankah dia mantan suamimu? Kau gadis sialan, tidak bisakah kau bicara yang benar? Jadi sekarang haruskah aku memanggilmu Dokter Ki? Tuan Ki? Atau mantan suami? Ketua Su. Karena kita sudah bercerai. Bagaimana kalau kamu lanjutkan saja seperti sebelumnya dan panggil aku Dokter Ki? Baiklah. Cepatlah duduk, mari kita makan sambil bicara. Gadis sialan ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba lari kembali. Aku sudah bilang pada dapur, hanya untuk menyiapkan hidangan yang disukai Kie. Tidak apa-apa. Selama Ki menyukai makanannya. Ketika dia mengatakan Ki, mengapa rasanya sangat mengganggu? Ti, kemarilah duduk di sebelah nenek. Baik nenek. Hai Dokter Ki. Silakan duduk di sini.
Benar nenek. Aku tiba-tiba teringat, aku punya urusan yang sangat penting hari ini. Aku mungkin tidak bisa tinggal untuk makan malam bersamamu. Bagaimana kalau lain kali saja, aku akan pergi sekarang. Kamu, Kau gadis sialan. Sekarang kau tahu, kau tidak tega melepaskan Ki. Cepat tua dan kejar dia. Aku ingin makan bersama nenek. Kenapa dia kembali? Keberuntunganku buruk sekali. Identitas mantan suami ini juga sudah terbongkar. Aku sangat tidak beruntung. The film was translated and narrated by M melihatku, Media. kamu merasa sangat sial. Benarkah begitu? Kenapa kamu mengikutiku keluar? Bukankah kamu harus makan malam dengan nenek? Aku ingin bicara denganmu. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Dari pernikahan hingga perceraian. 3 tahun telah berlalu. Kita bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Membicarakan hal ini sekarang, apa artinya lagi? Itu sudah berakhir sejak lama. Tidak. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Pernikahan ini sejak awal adalah belenggu kepentingan. Aku juga mendengarkan nenek. Dan dipaksa menikahi orang asing. Aku tidak ingin menghadapi pernikahan tanpa perasaan. Oleh karena itu, aku tidak pernah bertemu orang itu. Hanya saja, pada saat itu, aku sama sekali tidak tahu itu kamu. Baru sekarang, aku jatuh cinta pada orang itu. Ki, ada apa? Tidak ada apa-apa. Suli. Apakah kamu berpikir kita masih punya kesempatan? Mengapa itu tidak mungkin? Pernikahan itu bagi kita hanyalah kesalahpahaman. Kita melewatkan proses bertemu jatuh cinta dan saling memahami. Tapi sekarang berbeda. Kita bisa mulai dari awal. Kamu adalah Tuan Ki. Aku adalah Nona Su. Kita bisa sedikit demi sedikit saling mengenal. Dan kemudian jatuh cinta. Ki. Aku benar-benar bodoh. Ki dan Ki. Aku tidak pernah mengaitkannya bersama. Asistenku menyelidikimu. Selama ini, The film was translated Itu jelas tepat and di depanku. narrated by M Media. tapi aku tidak tahu. Ketika aku kembali, aku pasti harus memotong gajinya. Suli. Asistenmu menyelidikiku, yang pasti membutuhkan upaya yang besar. Gaji itu. Jangan dipotong, oke? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu janjilah padaku. Berikan kita kesempatan untuk saling mengenal lagi, oke? Aku tidak akan. Kenapa aku harus? Aku mengerti. Pertama kali. Tidak. Berkali-kali bertemu. Namaku Ki. Ki seperti Kiyang. Yi seperti Duye. Halo Ki. Senang bertemu denganmu lagi. Aku Suli. Su seperti tiramisu. Li seperti Fajar. Namamu mengandung Ye. Artinya kita adalah lawan yang seimbang. Dan namaku mengandung Li. Melambangkan pecahnya Fajar. Bukankah ini berarti kita bisa memulai yang baru dan memiliki masa depan yang indah? Ketua Su, kita punya kesepakatan. Ke depan jangan biarkan asisten menyampaikan hal sembarangan lagi. Setiap minggu, setidaknya, makan malam dengan nenek 3 kali. Juga, identitasku perlu diubah. Drama menjadi seperti mantan suami. Kamu pasti sudah lelah melihatnya sekarang. Baiklah Dokter Ki.
Aku setuju.